Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 36 ya, melanjutkan bab yang kemarin. Jadi di bab 36 ini pembahasannya adalah tentang cula kuali. Jadi kuali itu adalah pengelolaan, kata cula itu artinya adalah pengiriman ya, pengiriman dari gudang ya, pengiriman dari gudang ke customer itu adalah cula. Jadi kalau cula hata artinya adalah mengirimkan barang dari gudang ke customer, itu namanya adalah cula hata. Jadi cula kuali adalah pengelolaan pengiriman barang. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ya Rabun. Yang laki-laki ini berkata, Cula Jumirel Aju Calheneo, seperti itu. Wah, telah melakukan dengan sangat baik ya persiapan pengiriman barangnya ya, seperti itu ya, atau diartikan itu, wah, persiapan pengiriman barangnya itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya, seperti itu. Terus yang laki-laki satunya berkata, 감사합니다, terima kasih, 그럼 졸라 시간에 맞춰 차에 실어 놓겠습니다. Jadi 감사합니다, terima kasih, krom. Kalau begitu, kata macuda itu artinya adalah mencocokkan atau menyamakan ya. Jadi kalau macuo itu artinya adalah sesuai ya. Jadi ini macuda itu bisa diartikan mencocokkan, menyamakan atau menyesuaikan. Jadi kalau ini macuo itu artinya kita rasa sesuai ya. Kalau begitu ya, sesuai pada waktu atau waktu pengirimannya ya, sesuai pada waktu pengirimannya. Cae silo nukesenda, saya cat itu artinya adalah akan ya, saya akan memuatnya ke kendaraan, atau kita artikan saya akan memuatnya ya, saya itu akan memuatnya ke kendaraan sesuai pada waktu pengirimannya, seperti itu. Terus ini munbob tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 36 ini adalah, dan bentuknya adalah ini en ya. En itu artinya adalah telah, seperti yang saya bilang di bab sebelumnya ya. Kalau mau kalau ingin cek illegal check itu ada buku yang telah dibaca, kalau ilgen check buku yang telah dibaca. Jadi kata en ini artinya adalah yang telah, nanti kita bahas di belakang ya. Terus ini pola kalimat selanjutnya adalah bentuk keta. Keta itu artinya adalah akan atau mau ya. Bedanya apa mas dengan ya, ini sudah saya tuliskan. Kalau kita itu artinya adalah akan, tapi ini melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu dalam waktu yang dekat, yaitu memakai kata kita. Tapi kalau al-qayayo itu keinginan atau akan melakukan sesuatu dalam waktu yang bebas, ya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Tapi khusus kita ini melakukan sesuatu dalam waktu yang dekat, meskipun artinya tuh sama-sama artinya akan ya, itu artinya sama-sama. Jadi kita atau al-qayayo itu sama-sama berarti akan, seperti itu. Terus kosakata yang akan kita pelajari adalah pojangmi, cokje, cakep, kwalion, ohi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan memuat, ya pemuatan ya. Kosakata yang berhubungan atau berkaitan dengan pekerjaan pemuatan barang dan pengemasan atau pembungkusan barang. Terus cula kuali kualian owi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengelolaan pengiriman barang. Terus munwawa jongbo, jadi budaya dan informasinya itu adalah tentang hangguke moyok teksong. Teksong itu adalah keunikan atau sifat unik ya, bisa juga diartikan karakteristik. Karakteristik perdagangan Korea, seperti itu. Selanjutnya, haksep mukbyo, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab 36 ini adalah tentang pojang cakop kwajange de detko iye al sita. Jadi kita itu dituntut untuk bisa al suit, bisa iye ada memahami, dan Teta itu mendengarkan, tehe tentang, kwajong itu proses, cakop pekerjaan, kata pojang itu pengemasan atau pembungkusan barang. Jadi kita dituntut untuk bisa memahami dan mendengarkan tentang proses pekerjaan pengemasan atau pembungkusan barang, kata pojang. Terus cula cakop jineng sangwange tehe malal suita, kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang
sangwang situasi, jineng itu melaksanakan atau berkelanjutan, kata Jakob itu pekerjaan, kata cula itu pengiriman barang. Jadi kita dituntut untuk bisa mengatakan tentang situasi melaksanakan pekerjaan pengiriman barang. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya, pun yang kosakata satu ini. Coba 포장 및 적재 작업 관련 어휘. Jadi 어휘 kosakata kalian tuh yang berkaitan. Jadi kosakata yang berkaitan dengan Jakob pekerjaan, pemuatan barang, dan kata pojang pengemasan atau pembungkusan barang. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pekerjaan, pemuatan barang, dan pengemasan atau pembungkusan barang. Oke, yang pertama ada kata sata. Sata atau pocangata itu artinya adalah membungkus ya pun. Kata sata ini bisa diartikan kalau untuk harga itu adalah harga murah ya. Kata sata itu, tapi bisa juga diartikan membungkus. Jadi kata sata bisa diartikan membungkus atau bisa juga diartikan murah. Jadi sata atau pocangata itu artinya adalah membungkus ya pun. Kata tamta atau nota itu artinya adalah memasukkan. Jadi kalau tamta sama seperti nota itu adalah memasukkan. Kata bulyuata itu adalah menyortir ya, menyortir atau mengelompokkan ya. Terus ini kata kensangja itu adalah kardus yang besar, kata caken sangja itu kardus yang kecil. Jadi kardus yang besar ditaruh sini, kardus yang kecil itu ditaruh di sini. Jadi itu artinya adalah mengelompokkan atau menyortir. Kata mukta itu adalah mengikat. Terus ada kata ini milpungata itu artinya adalah menyegel ya. Milpungata menyegel. Kata rabere bujira itu artinya adalah menempelkan. Kata bujira itu menempelkan. Kata rabel itu adalah rabel ya, label, menempelkan label. Kata nareda itu memindahkan. Kata sata itu artinya adalah menumpuk ya, kata sata. Terus ada kata pojang Kijunso itu artinya adalah surat standar kemasan. Jadi ini kata so itu adalah formulir atau surat, kata kijun itu standar, kata pojang itu adalah pengemasan. Jadi surat standar pengemasan. Kata wancungce itu artinya adalah bahan bantalan ya. Jadi bahan bantalan, kalau kalian tidak tahu itu bahan bantalan itu apa sih ya, karena gambarnya kan nggak jelas ini. Bahan bantalan itu adalah busa atau bantalan pelindung agar barang itu tidak pecah. Jadi misalnya kalian tuh belanja online ya, belanja barang lewat online itu, jadi di kardus-kardusnya itu untuk melindungi barangnya agar tidak pecah itu ada kayak busa-busanya itu ya. Jadi busa pelindung agar barang itu tidak pecah itu ya, itu namanya adalah wancongce ya, bahan bantalan atau busa pelindung agar barang tidak pecah. Kata bangcongji itu adalah kertas anti karat. Kata bangcongji kertas anti karat. Kata palet itu adalah palet ya, tahu ya palet ya, ini kotak yang dari kayu itu namanya adalah palet. Terus ada kata kejita itu pecah ya, kejita itu pecah. Kata nukselta itu adalah berkarat ya, nukselta. Kata obce itu perusahaan. Kata jisiata itu menginstruksikan atau memerintahkan. Kata nota itu adalah membawa dan meletakkan. Jadi membawa dan meletakkan. Kata nota membawa dan meletakkan. Terus kumkumata itu teliti. Kata unsungata itu mengeposkan, jadi mengirimkan lewat pos, itu namanya adalah unsongata. Kata sonsang tuita itu rusak ya, sama seperti kujang nata atau sonsang tuita itu sama ya. Kata singkyong seta itu adalah memperhatikan atau mewaspadai ya. Terus kata kegi itu artinya adalah ukuran atau besarnya ya. Kegi, keta, kata keta itu adalah kata sifat ya. Keta itu artinya adalah besar, kalau kegi itu adalah besarnya atau ukurannya. Terus ini kata titik-titik biol itu artinya adalah berdasarkan ya. Misalnya kegi biol artinya adalah berdasarkan besarnya atau berdasarkan ukurannya. Ya, kata biol. Sekarang kita lanjutkan kerime poko. Jadi lihatlah gambar ko, kemudian Pukiwa kaji munjangan wansong aseo. Wansong ata itu menyempurnakan. Kalau wansong aseo berarti sempurnakanlah munjang kalimat kaji sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya pun. Kejiki suyunika kata kejida. Kejida itu artinya adalah pecah ya. Kata kiswipta. Jadi kata kiswipta itu artinya adalah mudah untuk ya. Kiswipta. Jadi swipta itu artinya adalah mudah ya, seperti ini.
ya. Kalau ki swipta, pola kalimat ki swipta itu artinya adalah mudah untuk. Kalau ki oryapta itu artinya adalah susah untuk atau sulit untuk, ya. Jadi kalau ki swipta itu mudah untuk. Jadi nikah dikarenakan. Dikarenakan ki swipta, ya, quiz ki swiu nikah, jadi dikarenakan mudah untuk pecah, ya, dikarenakan mudah pecah. Hanasik, hana itu artinya adalah satu. Kalau hanasik berarti satu per satu, ya. Josim hata, josim heso berarti satu per satu, hati-hati. So, lalu nareda, memindahkan. Kalau nareseo, pindahkanlah. Jadi kalau diartikan itu adalah keciki suyunika, dikarenakan mudah untuk pecah atau dikarenakan mudah pecah. Hanasik, satu per satu. Josimeso, hati-hatilah. So, lalu pindahkanlah. Seperti itu. Nomor 1, mari kita bahas. Imulcili terokalsu isenika. Jadi mulcil artinya adalah zat atau materi. Kata imulcil berarti zat atau materi ini, ya. Terokalsu isenika, nika dikarenakan, elsuit bisa, teroka itu adalah pergi masuk, ya. Jadi materi ini dikarenakan bisa masuk atau bisa pergi masuk. 테이프로 상자를 밀봉하세요. Jadi 밀봉하다 artinya adalah menyegel. Kalau 밀봉하세요 berarti segellah. Jadi segellah kardus dengan menggunakan teipe. Teipe itu adalah serotip. Seperti itu. Nomor 2, 무거운 상자는 아래에, 가벼운 상자는 위에 쌓으세요. Kata sangja kardus, kata mukoun ini berasal dari kata mukopta. Jadi mukopta itu artinya adalah berat, ya, Yarbun, ya. Mukopta itu kata sifat artinya adalah berat. Kalau mukoun berarti yang berat. Jadi kalau mukoun sangja berarti adalah kardus yang berat, are itu di bawah. Kabyoun sangja, kabyoun berasal dari kata kabyopta. Kabyopta itu artinya adalah kata sifat, ya, artinya adalah ringan. Jadi kabyopta seperti ini, ya, kabyopta. Kalau dirubah ke dalam bentuk ium jadi kabyo woyo. Kalau mukopta muko woyo. Kalau kabyopta itu berat, kalau kabyoun itu artinya adalah kalau kabyopta itu ringan, ya. Kalau kabyoun berarti yang ringan. Jadi kabyoun sangjanen, jadi kardus yang ringan. Wiye, di atas kata salsil tumpuklah, seperti itu, ya. Jadi kalau diartikan itu mukong sangjanen, ya, kardus yang berat, tumpuklah di bawah. Lalu kabyon sangjanen, kardus yang ringan, tumpuklah di atas, seperti itu. Nomor 3, nukselsu isenika. Jadi nukselta artinya adalah berkarat. Kalau nukselsu isenika berarti artinya adalah dikarenakan elsuit bisa nukselta. Berkarat dikarenakan bisa berkarat, pangcongjiro salseo atau pocangaseo. Jadi kata sata atau pocangata itu artinya adalah mengemas atau membungkus, ya. Jadi dikarenakan bisa berkarat, bungkuslah ro dengan menggunakan bangcongji, kertas anti karat. Seperti itu. Nomor 4, pojangi ketnamion. Kata pojang itu membungkus atau mengemas. Kata ketnada itu selesai. Kata mion berarti jika. Jika selesai mengemas atau jika selesai membungkus, ya. Ken gosen, jadi kot itu hal. Kalau ken itu artinya adalah yang besar. Jadi hal yang besar atau barang yang besar itu ken got kiri. Antara barang yang besar, caken gosen, caken got kiri. Jadi barang yang cakta kecil, barang yang kecil ke antara hal yang kecil. Ini bulyu hasio. Jadi bulyu hasio seperti ini, ya. Maaf ini salah. Ya, bulyu hasio artinya adalah sortirlah atau kelompokkanlah, ya. Kelompokkanlah ke barang yang kecil. Jadi kalau diartikan itu adalah seperti ini, ya. Jika selesai mengemas atau jika selesai membungkus, bulyu hasio, sortirlah atau kelompokkanlah, ya, barang yang besar itu antara barang yang besar. Lalu barang yang kecil, ya, barang yang kecil ini
antara barang yang kecil, seperti itu. Jadi maksudnya itu jika selesai membungkus, barang yang besar itu dikelompokkan ke yang besar, barang yang kecil dikelompokkan ke yang kecil, seperti itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya Yorpun, yang tata bahasa satu ini. Jadi bentuknya adalah kata kerja, terus ditambahi kata en atau n ya, terus depannya ada kata benda. Seperti yang saya bilang di bab sebelumnya ya, ini artinya adalah yang telah ya. Contohnya misalnya cek itu buku yang telah dibaca. Kalau cek itu buku yang sedang dibaca. Kalau cek itu adalah buku yang akan dibaca. Kalau ini pakai n berarti yang telah ya. Jadi kalau panjangnya itu seperti ini, melekat pada kata kerja untuk menggambarkan kata benda yang mengikuti dan menunjukkan bahwa tindakan terjadi di masa lalu atau bahwa hasil dari tindakan yang selesai dipertahankan. Coba, kalau kalian memahami seperti ini kan pusing kan? Jadi kita nggak usah belajar terlalu mendetail seperti ini ya. Jadi intinya tuh sepertinya aja, simple aja ya. Kalau ada kata kerja, ada kata en ya, terus kata benda, itu berarti itu artinya adalah kata benda yang telah ya, kata benda yang telah dikerjakan, entah dimakan atau dibaca atau telah diminum dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Jadi cara merangkainya itu seperti ini ya Bun, saya besarkan. Ya, cara merangkainya kata kerja yang akhirannya itu adalah konsonan itu ditambah kata en seperti ini ya. Kata tata itu artinya adalah menutup ya. Kalau taten itu artinya adalah yang telah ditutup seperti itu. Ya, taten. Jadi kalau tata itu menutup, kalau taten yang ditutup. Misalnya taten changmun ya. Changmun itu artinya adalah jendela ya pun. Changmun. Changmun itu jendela. Jadi kalau taten changmun berarti artinya adalah jendela yang telah ditutup seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail ya. Terus ini kata kerja yang akhirannya itu vokal atau kata kerja yang akhirannya itu konsonan, tapi konsonannya itu adalah konsonan L ya. Itu ditambahi kata N, bukan N tapi N. Contohnya, beuta itu belajar atau berlatih. Kalau beun berarti itu artinya adalah yang telah berlatih atau yang telah dipelajari. Misalnya, beun hangguko. Ya, hangguko. Hangguko itu bahasa Korea. Ya, hangguko. Jadi, beun hangguko berarti bahasa Korea yang telah dipelajari. Karena beuta itu belajar, kalau beun itu yang telah dipelajari. Kalau beun hangguko bahasa Korea yang telah dipelajari. Mandelta ini akhirannya adalah konsonan tapi konsonan huruf L ya punya konsonan L, maka tetap ditambah kata L-nya dirubah menjadi N ya. Jadi mandel menjadi manden. Misalnya manden emsik ya, emsik itu makanan. Ya, emsik itu makanan. Kalau manden emsik berarti makanan yang telah dibuat. Seperti itu ya. Makanan yang telah dibuat. Mandelta membuat, kalau manden emsik makanan yang telah dibuat. Seperti itu. Paham ya Yarpun ya? Intinya kalau ada kata kerja, terus ini ada kata n atau n, terus ditambah kata benda di depannya, itu artinya adalah yang telah. Seperti itu. Contohnya, kita langsung aja ke contohnya biar nggak bingung. Kata 완종제로 산 제품은 저한테 주세요. Jadi kita penggal dari sini. Kata jepum itu artinya adalah produk ya, atau barang gitu aja. Produk kata en seperti ini ya, itu artinya adalah yang telah. Jadi produk yang telah, kata sata itu artinya adalah membungkus atau mengemas. Jadi barang atau produk yang telah dikemas atau yang telah dibungkus dengan menggunakan wanjongje, itu artinya adalah bantalan pelindung tuh ya, yang kayak busa pelindung itu biar barangnya nggak pecah itu. Jadi barang atau produk yang telah dibungkus dengan menggunakan bantalan pelindung, 저한테 주세요. Jadi berikanlah kepadaku atau kepada saya, seperti itu. Jika 여기에 둔 보장기 준서 못 봤어요? Ya, apakah kamu tidak melihat kata pojang kijunso itu adalah surat standar kemasan? Ya, apa kamu tidak melihat surat standar kemasan? Kata en itu artinya adalah yang telah. Yang telah, kata duda itu artinya adalah menaruh. Yang telah saya taruh di
sini, kata jika itu saya ya, yang telah jika saya taruh di sini. Jadi artinya adalah, apakah kamu tidak melihat surat standar kemasan yang telah aku taruh di sini? Seperti itu. Bawahnya, palete 사놓는 물건을 창고로 옮기세요. Kata 옮기다 itu memindahkan ya, 옮기다 itu memindahkan. Kalau 옮기세요 berarti pindahkanlah. Pindahkanlah 창고로 ke gudang mulkon, barang. Kata en itu artinya adalah yang telah, barang yang telah. Kata nota itu meletakkan, jadi ini nggak usah kita, pokoknya kalau ada kata kerja ada kata meletakkan di depannya. Ini kata meletakkannya kita hapus saja biar kita nggak pusing. Jadi pindahkanlah ke gudang barang yang telah saya kata saat itu tumpuk ya, saya tumpuk di palet. Jadi pindahkanlah ke gudang barang yang telah saya tumpuk di palet ya. Palet itu yang bantalan kayu itu, yang dari untuk meletakkan barang kayu seperti kotak itu, kotak kayu itu untuk meletakkan barang itu palet. Sekarang kita lanjutkan ini ya. Ketika digunakan dengan menggunakan kata sifat ya, dibutuhkan ton ya. Misalnya gini, Jawa Jinhata itu artinya adalah akrab. Kalau Jinhet itu berarti telah akrab ya, itu harus ditambah kata ton seperti ini, Jinheton. Jadi Jawa Jinheton 동료가 고향으로 들어갔어요. Jadi 동료 itu adalah rekan kerja yang sudah akrab ya, yang sudah akrab dengan saya, itu dia itu telah pulang ya, telah pulang atau telah kembali ke kampung halamannya. Sekarang kita lanjutkan yang latihan 1 ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi 골라 itu pilihlah, kata got itu adalah hal ya. Dalam ini itu adalah pengganti dari kosakata. Jadi pilihlah kosakata yang benar. 보기와까지 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang kalimat kaji. Itu sama seperti dengan contohnya. Ya, kata bogi contohnya ya, ini kosakatanya kita artikan dulu ya 여러분 ya. Kata batta itu menerima atau mendapatkan ya. Kata bujita itu artinya adalah menempelkan. Kata ilata itu bekerja. Kata mandelta itu membuat. Kata congriata itu artinya adalah merapikan ya. Contohnya, 어제 작업장을 정리한 사람은 늦자난 시예요. Jadi kalau ada kata en seperti ini ya 여러분, ini artinya adalah yang telah. Jadi 어제 kemarin ya, kita penggal dari sini. Saram itu adalah orang. Jadi kemarin orang, yang en itu telah, yang telah merapikan tempat kerja itu adalah saudara Nitcanan. Jadi seperti itu. Sekarang yang nomor 1, label ya. Label itu label ya. Label itu label. 라벨을 붙인 상자는 여기에 사주세요. Itu sudah saya kerjakan ya biar mempersingkat waktu. Kita penggal dari sini. Sangja itu kardus, kata bujita itu menempelkan. Kalau bujin berarti yang telah ditempelkan. Jadi bujin sangja itu artinya adalah kardus yang telah ditempeli label 여기에 사주세요. Jadi kata sahta itu menumpuk. Kalau sajuseyo artinya adalah kalau ada kata kerja belakangnya ada kata juseyo, berarti artinya adalah saya mohon untuk ya. Saya mohon untuk menumpuknya di sini seperti itu. Jadi kardus yang telah ditempeli label saya mohon untuk ditumpuk di sini seperti itu. Nomor 2, 오후까지 주문을 받는 물건을 포장해야 돼요. Kalau ada kata ya 돼요 artinya adalah harus ya. Kalau 포장하다 menjadi 포장해요 itu artinya adalah mengemas atau membungkus ya. Harus membungkus. Kata mulkon itu barang, kata en itu artinya kalau bata itu menerima, kalau banen berarti yang telah diterima. Jadi harus membungkus barang yang telah diterima atau telah menerima pesanan sampai siang ini. Jadi maksudnya itu harus membungkus barang yang telah menerima pesanan atau yang telah dipesan sampai siang ini. Seperti itu. nomor 3, 오후에 공장에서 만든 제품을 주문업체에 보냈어요.
Jadi kata buneta itu artinya adalah mengirim. Kalau buneso artinya adalah telah mengirim. Ya, telah mengirimkan karena partikel relnya tuh di sini ya. Berarti kita artikan dulu ke kiri ya. Ini nanti diartikan belakangan yang sini. Jadi kalau ada rel kita artikan dulu. Jadi saya telah mengirimkan produk, kata J itu produk, kata N itu artinya adalah yang telah. Produk yang telah dibuat di pabrik pada pagi hari ke perusahaan yang telah memesan. Seperti Jumun Hatta itu memesan. Kalau Jumun Jumun Objek itu ada perusahaan yang memesan gitu ya. Jadi telah mengirimkan produk ya, telah mengirimkan produk yang telah dibuat di pabrik pada pagi hari ke perusahaan pemesan ya. Jadi Jumun Objek itu ada perusahaan pemesan. Terus nomor 4, 회사에서 성실하게 일한 직원들에게 휴가를 보내준 다고 해요. Kata taco heo itu artinya adalah katanya. Jadi taco heo katanya juta itu artinya adalah diberikan. Jadi kata bune itu mengirim, kalau bune juta diberikan kirim, maksudnya itu dikasih gitu ya. Katanya akan diberikan kirim liburan, maksudnya itu katanya itu akan diberikan liburan ya. EG itu kepada atau untuk ya. Untuk karyawan yang N itu adalah yang telah ilhata bekerja secara rajin di perusahaan. Jadi seperti itu. Katanya akan diberikan ya, akan diberi kirim, maksudnya itu katanya itu akan diberikan atau dikasih liburan kepada karyawan yang N itu yang telah bekerja secara rajin. 성실하게 itu secara rajin di perusahaan. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 보기와 같이 문장을 바꾸세요. Kata bakuta itu artinya adalah mengganti atau menukar. Kalau baku세요 berarti artinya adalah gantilah atau tukarlah atau rubahlah. Seperti itu ya. Jadi gantilah atau rubahlah ya. 문장 kalimat kaji sama. Seperti dengan contohnya. Kata bugi itu contoh ya. Contohnya itu seperti ini ya 여러분. Oke, 오전에 반장님이 작업을 지시하셨어요. Jadi 오전에 pada pagi hari, 반장님 itu adalah bapak mandor, 작업을 지시하셨어요. Kata 지시하다 itu artinya adalah menginstruksikan. Kalau 지시하시다 itu artinya adalah menginstruksikan tapi dalam bentuk yang honorific. Kalau 지시하셨어요 itu artinya adalah menginstruksikan dalam bentuk honorific diikuti dengan pola kalimat lampau. Jadi artinya adalah telah menginstruksikan. Seperti itu ya. Pada pagi hari Bapak Mandor itu telah menginstruksikan kerja. 그 작업을 아직 못했어요. Ya, tapi saya itu masih belum melakukan pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi kalau disingkat kalimatnya itu seperti ini ya 여러분 ya. 오전에 방장님이 지시하신 작업을 아직 못했어요. Jadi aku itu belum mengerjakan pekerjaan, kata N itu artinya yang telah diinstruksikan Pak Mandor pada pagi hari tadi. Seperti itu ya Pak. Jadi aku itu belum mengerjakan pekerjaan yang telah diinstruksikan Pak Mandor pada pagi hari tadi. Seperti itu kalau disingkat ya. Sekarang kalimat yang selanjutnya yang nomor 1 ya 여러분. 방금 자재가 도착했어요. 방금 baru saja, kata 자재 itu artinya adalah bahan dasar ya. Baru saja bahan dasarnya itu telah tiba. 그 자재를 작업장에 갖다 놓으세요. Jadi kata itu artinya adalah membawa. Kalau kata nota itu artinya adalah ini, anggap aja ini nggak ada ya guna, kita ambil ini, hilangkan saja biar kalian itu tidak pusing. Jadi kata 놓으세요 artinya adalah kata, pokoknya artinya adalah kata itu membawa. Kalau kata 놓으세요 artinya adalah bawalah, seperti itu ya. Jadi bawalah, kata relnya di sini, jadi kita artikan yang rel dulu ya. Bawalah bahan dasar itu ke gudang. Jadi seperti itu ya. Kalimatnya ada 2, lalu nanti kita simpulkan jadi 1. Jadi awalnya itu baru saja bahan dasarnya itu telah tiba. Lalu bawalah bahan dasarnya itu
ke gudang. Ke tempat kerja, bukan ke gudang yang cakep, yang ke tempat kerja. Lalu kita jadikan kalimatnya menjadi satu, jadinya seperti ini. 방금 도착한 자재를 작업장에 갖다 놓으세요. Jadi, ya, kata 놓으세요 itu artinya adalah bawalah, ya, bawalah rel-nya di sini, jadi kita artikan dulu. Bawalah bahan dasar, karena rel-nya di sini ya, kita artikan dulu. Bawalah bahan dasar, kata en itu artinya yang telah tiba baru saja. Ya, jadi bawalah bahan dasar yang baru saja telah tiba ke tempat kerja. Itu kalau diartikan atau disingkat jadi satu. Sekarang yang bawahan nomor 2. 팔레트에 상자를 쌓아 놓았어요. Jadi kata sa itu menumpuk ya, kata sata itu menumpuk. Kalau kata kerja belakangnya ada kata meletakkan, nota seperti ini ya, kita anggap aja ini hilang ya, seperti itu ya. Jadi sa noa soyo artinya adalah sahas soyo sama ya, telah menumpuk itu. Jadi saya telah menumpuk ya, telah menumpuk kardus ke palet ya, saya telah menumpuk kardus ke palet. Lalu ke 상자를 창고로 옮기세요. Lalu kita itu memindahkan. Kalau 옮기세요 jadi pindahkanlah kardus itu ke gudang. Seperti itu ya. Saya telah menumpuk kardus ke palet. Pindahkanlah kardus itu ke gudang. Jadi kalau disingkat jadi satu kalimatnya itu menjadi seperti ini. 팔레트에 쌓아놓은 상자를 창고로 옮기세요. Jadi 옮기다 memindahkan. Kalau 옮기세요 pindahkanlah. Ya, pindahkanlah relnya di sini. Jadi kita artikan dulu ke sini ya. Pindahkanlah kardus yang telah, kata yang telah ya, kardus yang telah ditumpuk ke palet ya. Pindahkanlah kardus yang telah ditumpuk di palet itu ke gudang. Seperti itu. Nomor 3, 재고 상품을 상자에 담았어요. Saya itu telah memasukkan ya, telah memasukkan relnya di sini kita artikan dulu ya. Saya telah memasukkan 재고 상품. 상품 itu produk. Kata 재고 itu stok. Jadi kalau 재고 상품 adalah stok produk. Saya telah memasukkan stok produk ke kardus. Saya telah memasukkan stok produknya ke kardus. 그 재고 상품을 차에 실었어요. Aku lalu telah memuat stok produk itu ke kendaraan. Seperti itu. Jadi kalau dijadikan satu, kalimatnya menjadi seperti ini. 상자에 담은 재고 상품을 차에 실었어요. Saya telah memuat, ya relnya di sini kita artikan dulu. Saya telah memuat ini stok produk yang telah dimasukkan ke kardus ke kendaraan. Jadi saya itu telah memuat saya telah memuat stok produk yang telah dimasukkan di kardus ke kendaraan. Seperti itu ya Bun ya. Nomor 4, 제품을 방청지로 싸지 않았어요. Jadi saya tidak, kata tadi membungkus ya, tidak membungkus produk dengan menggunakan kertas anti karat ya. Saya tidak membungkus produk ya dengan menggunakan kertas anti karat. 그 제품은 ya, produk itu 녹슬 수 있어요. Jadi bisa berkarat. Jadi produk itu bisa berkarat. Jadi kalau diartikan jadi satu, dijadikan satu kalimatnya itu seperti ini ya. 방청지로 싸지 않은 제품은, jadi kita penggal dari sini, produk yang jian tidak dibungkus dengan menggunakan kertas anti karat, 녹슬 수 있어요, itu bisa berkarat ya, seperti itu ya. Jadi ini tadi 제품을 방청지로 싸지 않았어요, tidak membungkus produknya itu dengan menggunakan kertas anti karat. Lalu produk itu bisa berkarat. Jadi kalau diartikan kalimatnya jadi satu, dijadikan satu itu 방청지로 싸지 않은 제품은, produk yang tidak produk yang tidak dibungkus dengan menggunakan kertas anti karat itu bisa berkarat. Seperti itu ya Bun ya. Coba dipahami.
Sekarang kita lanjutkan yang Tewa-il, yang percakapan satu ini ya Yorpun. Ini ada percakapan antara Agung dan Panjangnim. Jadi Panjangnim itu adalah ketua regu atau ketua kelompok ya. Kita sebut aja mandor gitu aja lah ya. Jadi Agung berkata, Panjangnim, 이제 포장 작업을 시작하면 될까요? Seperti itu ya. Panjangnim, Pak Mandor, 이제 saat ini apakah boleh jika memulai pekerjaan membungkus atau pengemasan seperti itu ya. Lalu yang Panjangnim ini menjawab, 상자 고포장지 완중제 모두 갖다 놓았지요. Seperti itu. Jadi 상자 kardusnya, kemudian po장지 plastik pembungkusnya, kemudian 완중제 itu adalah bahan bantalannya. Mutu semuanya kata itu membawa. Kalau kata noajio, jadi kalau ada kata kerja belakangnya kata nota itu ada, kita hilangkan saja ya. Semuanya itu sudah dibawakan ya, semuanya itu sudah dibawakan. Lalu Agung menjawab, 네 작업장에 준비해 놓았어요. Jadi ya kata jumbi atau mempersiapkan. Kalau ada kata meletakkan, kata kerja ditambah kata meletakkan di belakangnya, ini kita anggap aja hilang ya. Ya, aku telah mempersiapkannya di tempat kerja, seperti itu. Lalu yang Panjangnim berkata lagi, 포장할 때 완중제로 제품을 꼼꼼하게 사는 게 중요해요. Jadi pojangal te itu saat melakukan pekerjaan membungkus atau pekerjaan pengemasan. 중요해요 itu sangat penting sekali. Ke itu gosi ya, disingkat dari kata gosi, itu artinya adalah hal ya. Pentingnya hal untuk membungkus secara teliti ya, pentingnya hal membungkus secara teliti produk ya, 제품 itu produk dengan menggunakan bahan bantalan. 그렇게 하지 않으면 ya, 면 itu jika tidak kamu lakukan seperti itu ya, jika kita tidak melakukan seperti itu, 운송할 때 saat mengangkut atau saat pengangkutan gitu ya, 제품이 produknya 손상될 수 있어요. itu bisa rusak. Jadi produknya itu bisa rusak. Lalu yang Agung berkata, 네, 신경 써서 할게요. Ya, aku 할게요. Akan. Ya, jadi aku akan melakukannya dengan penuh 신경 쓰다 itu penuh kewaspadaan atau penuh kehati-hatian. Seperti itu. 포장 작업은 ya pekerjaan pengemasan atau pekerjaan pembungkusan 5시 전까지 끝내면 되지요. Seperti itu. Boleh jika kata 끝내다 itu menyelesaikan ya, bukan selesai ya. Kalau selesai itu 끝나다, kalau 끝내다 itu menyelesaikan. Pekerjaan pembungkusan itu boleh jika menyelesaikannya itu sampai sebelum jam 5 kan, seperti itu. Lalu yang Panjang ini menjawab, 맞아요, benar sekali. 포장이 끝난 상자는, ya kita penggal dari sini, 포장이 끝난 상자는, jadi sangja, kardus, kata en itu artinya adalah yang telah. Kardus yang telah selesai dibungkus kekibyolo itu sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan besarnya. 분류해서 jadi sortirlah sesuai dengan besarnya. Lalu pallet에서 놓으세요. Jadi kalau ada ini kata kerja belakangnya kata meletakkan, ini kita hilangkan ya. Jadi sata itu menumpuk. Kalau 놓으세요 adalah tumpuklah ke palet, seperti itu. Jadi kardus yang telah selesai dibungkus, sortirlah atau golongkanlah ya, atau klasifikasikanlah sesuai dengan besarnya, lalu tumpuklah ke palet, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Rabun, ada di track 203. Oke, selamat mendengarkan. 반장님, 이제 포장 작업을 시작하면 될까요? 상자하고 포장지, 완충제 모두 갖다 놓았지요? 네, 작업장에 준비해 놓았어요. 포장할 때 완충제로 제품을 꼼꼼하게 싸는 게 중요해요. 그렇게 하지 않으면 운송할 때 제품이 손상될 수 있어요.
네, 신경 써서 할게요. 포장 작업은 5시 전까지 끝내면 되지요? 맞아요. 포장이 끝난 상자는 크기별로 분류해서 팔레트에 쌓아 놓으세요. 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya ya 여러분. Yang nomor 1. Oke. 지품을 포장할 때 뭐가 중요해요? Jadi saat kata pojanghata itu membungkus. Saat membungkus produk, ya saat membungkus produk 뭐가 apakah yang 중요해요? Penting, apakah yang penting? Jadi jawabannya adalah 완충제로 제품을 꼼꼼하게 사는 게 중요해요. Itu yang paling penting itu adalah jadi yang paling penting itu atau pentingnya hal untuk membungkus secara teliti produk dengan menggunakan 완충제. Itu adalah bahan bantalan seperti itu. Nomor 2, 포장이 끝나면 ya jika 끝나다 selesai membungkus ya jika selesai membungkus 무엇을 해야 돼요? Kita itu harus melakukan apa jika telah selesai membungkus? Jadi jawabannya adalah ke기 ya ke기별로. Ini jawabannya ke기 ya, maaf nih kehapus. ke기별로 ya seperti ini ya. Ya, ke기별로 분류해서 jadi mensortir sesuai dengan besarnya ya mensortir sesuai dengan besarnya lalu 팔레트에서 놓아야 돼요 harus menumpuknya ke palet. Jadi ke기별로 분류해서 jadi mensortir sesuai dengan besarnya lalu harus menumpuknya ke palet. Itu jawabannya. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여 jadi memanfaatkan ekspresi atau ungkapan yang telah dipaparkan 대화해 보세요. Jadi cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya 여러분. Oke. Ini kata 완충제 itu artinya adalah bahan bantalan. Jadi 완충제로 제품을 포장하다. Jadi membungkus produk dengan menggunakan bahan bantalan. Jadi membungkus produk dengan menggunakan bahan bantalan. Kata 상자에 담다 artinya adalah memasukkannya ke kardus ya. Terus kita berubah menjadi percakapan seperti ini ya 여러분. 완충제로 제품을 포장했어요. Saya telah membungkus produk dengan menggunakan bahan bantalan. 이제 어떻게 할까요? 이제 itu saat ini, 어떻게 할까요? akan melakukan bagaimana. Maksudnya itu saat ini saya itu harus melakukan bagaimana lagi ya, seperti itu ya. 포장한 제품을 상자에 담으면 돼요. Jadi boleh jika kamu memasukkan, relnya di sini ya, memasukkan produk yang telah dibungkus ya. Bisa jika kamu atau boleh jika kamu memasukkan produk yang telah dibungkus tadi itu ke kardus seperti itu. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Sekarang yang kosakata yang di bawahnya ya 여러분 ya. Coba kita artikan kosakata yang di bawahnya. Coba. Oke, coba kosakatanya ini ada 상자에 라벨을 붙이다. Jadi 붙이다 itu adalah menempelkan label pada kardusnya. Terus 팔레트에 싸다. Kata 싸다 itu artinya adalah menumpuk ya, menumpuknya ke palet seperti itu. Jadi kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. Jadi ini dirubah ke dalam bentuk iyo. Jadi 상자에 라벨을 붙였어요. Jadi 붙이다 ini dirubah menjadi 붙였어요. Jadi artinya adalah telah menempelkan label ke kardusnya atau pada kardusnya. Jadi telah menempelkan label pada kardusnya. Lalu 이제 어떻게 할까요? Saat ini ya akan melakukan bagaimana, maksudnya tuh saat ini akan dibagaimanakan lagi barangnya itu ya atau produknya seperti itu ya. Terus 팔레트에 싸면 돼요. boleh jika ya ini ya 팔레트에 싸면 돼요. Jadi boleh jika kamu menumpuknya ke palet seperti itu. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti.
Sekarang kita lanjutkan yang parem ya walaupun pengucapan atau pelafalan. Ya, bajim. Bajim itu adalah konsonan akhir. Kata yang mempunyai bajim atau konsonan akhir huruf D, huruf TH, huruf S double, terus huruf J, huruf CH, ketemu dengan konsonan huruf G, D, B, S, J, itu nanti maka dibaca dengan D, seperti ini. Ya, jadi contohnya itu seperti ini ya, dalam katanya itu contohnya seperti ini. Tata, ini huruf D ketemu dengan huruf D juga, maka dibaca dengan tata, seperti itu. Terus ada kata sotbab ya, sotbab dibaca dengan sotbab. Terus aret chip dibaca dengan aret chip, seperti itu. Oke ya, lebih daripada pusing kita dengarkan aja lah ya. Ya, dengarkan ini di track 204 ini. 1. 닫다 솥밥 아랫집 2. 있던 낮잠 꽃다발 Sekarang kita lanjutkan yang ohwi ya walaupun yang kosakata 2 ini. Cola kuali kualian ohwi. Jadi ohwi kosakata kualian yang berkaitan dengan kuali pengelolaan pengiriman barang. Mari kita bahas. Kata ipko hata artinya adalah memasukkan barang ya, memasukkan barang ke gudang logistik. Kata mulyu cangko itu adalah gudang logistik. Kata culku hata itu artinya adalah mengeluarkan barang ya dari gudang logistik ya mungkin ke customer. Kata gomso hata itu artinya adalah mengamati ya, kata gomso hata mengamati. Jadi kosakata yang hampir sama dengan kata gomso hata itu adalah gamso hata. Ini ada dalam materi ya, nggak mungkin saya itu kosakata yang nggak ada dalam materi saya kasihkan tuh nggak mungkin ya. Jadi kalau gomso hata artinya mengamati, kalau gamso hata itu artinya adalah menyusut ya, kata gamso hata itu menyusut. Kalau gamsu hata artinya adalah berkurang. Jadi kalau gamso hata menyusut, kata gamsu hata artinya berkurang. Kata unban hata ya, unban hata itu mengangkut ya ya, unban hata mengangkut. Terus ada kata sita atau jogceata itu artinya adalah memuat ya, memuat barang ke kendaraan ini, ke truk ini ya, itu namanya adalah sita atau jogceata. Kata nerita itu menurunkan barang ya, mungkin pokoknya menurunkan barang ya, entah dari truk atau dari tempat gitu, ke tempat lain ya, maksudnya itu kata nerita itu menurunkan ya, menurunkan barang. Kata culata itu mengirimkan barang ya, mengirimkan barang dari pabrik ke customer. Itu culahata. Kata napumata itu mendistribusikan ya, mendistribusikan barang ke pabrik lain seperti itu. Terus kata cikeca itu adalah forklift. Kata hande palette itu adalah palet tangan. Ini adalah untuk ini nanti paletnya di sini ya, untuk mencutik apa ya, untuk mengangkat palet itu ya maksudnya itu. Jadi nanti yang kayak apa, ini sumpitnya itu dimasukkan ke dalam lubang palet itu, terus paletnya nanti diangkat, itu namanya adalah hande palette, alat untuk mengangkat palet ya. Kata hande kate itu adalah troli tangan yang modelnya seperti ini, itu namanya adalah hande kate. Kata teca itu adalah gerobak yang kakinya ada 4 seperti ini itu. Terus ini ada kata cula ya, culariang kalau cula itu mengirimkan barang, pengiriman barang. Kalau culariang itu adalah jumlah, riang itu jumlah ya ya, jumlah pengiriman ya, jumlah pengiriman. Kata macula itu menyesuaikan ya, kalau macuo itu sesuai. Kata suryang itu jumlah. Kata bajul itu tali tambang ya, kata bajul tali tambang. Kata pacim opsi itu tanpa terkecuali. Kata cungiryang itu adalah jumlah berat. Kata sukuata bekerja keras. Kata cuihata memperhatikan ya. Kata torocita itu terjatuh. Bisa kalian hafal sendiri ya. Selanjutnya gerimel poko, jadi lihatlah gambar kemudian teware wansong ngasel, jadi sempurnakanlah tewa percakapannya. Yang nomor 1 ya 여러분, pocangi ketnas입니다. Kata pocang itu artinya adalah membungkus atau mengemas, atau pekerjaan membungkus gitu ya. Jadi
Pekerjaan membungkus telah selesai. Mulkoni manciane nikah, jadi mulkon itu artinya adalah barang ya Yarpun ya. Jadi mulkon itu artinya adalah barang. Barangnya nikah dikarenakan manta itu banyak. Kalau mancian berarti tidak banyak. Barangnya dikarenakan tidak banyak. Ya, ini sudah saya kerjakan. Tecaro omkipsita. Kata omkita itu artinya dalam memindahkan. Kalau omkipsita artinya adalah mari pindahkan. Jadi mari pindahkan dengan menggunakan teca. Itu gerobak yang kakinya ada, yang rodanya ada 4 ini. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 상자가 좀 무겁네요. Jadi 상자 itu kardus. Kardusnya 좀 itu artinya adalah sedikit ya, bisa juga diartikan ini itu untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi bisa juga diartikan sedikit, bisa juga nggak ada artinya tapi memperhalus kalimat di depannya. Jadi kita artikan sedikit aja ya. Kardusnya sedikit, mukopta itu berat ya, jadi kardusnya sedikit berat ya. 핸드카드로 나르면 ya, jika memindahkannya dengan menggunakan 핸드카드 itu artinya adalah ini ya, troli tangan ini. Jika memindahkannya dengan menggunakan troli tangan, 괜찮을 거예요. kemungkinan akan tidak masalah. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 오늘은 출하량이 좀 많네요. Kata 오늘 itu hari ini, kata cula itu pengiriman, kata 출하량 berarti jumlah pengiriman. Hari ini jumlah pengirimannya itu itu sedikit banyak ya. Hari ini jumlah pengirimannya sedikit banyak ya. 지게차로 운반하는 게 좋겠어요. Kata 겠어요, get itu artinya akan, kata 좋다 itu bagus, kata ke itu hal ya. Jadi akan bagus hal kita artikan itu sebaiknya. Jadi sebaiknya kita itu mengangkutnya dengan menggunakan 지게차 atau forklift ini ya. Sekarang yang nomor 4. 단장님이 창고에 있는 물건을 나르라고 하셨어요. Jadi panjangnim itu adalah ketua regu atau kita artikan mandor gitu aja ya. Bapak mandor itu kata raku hata itu arti dalam menyuruh ya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata raku hata itu arti dalam menyuruh. Nanti di bab selanjutnya itu ada kita akan menyuruh ya. Pak mandor itu telah menyuruh ya untuk memindahkan barang yang ada di gudang. Jadi Pak Mandor itu menyuruhku untuk memindahkan barang yang ada di gudang. 제가 핸드 팔레트로 옮길게요. Jadi saya akan 옮기다 memindahkannya dengan menggunakan palet tangan ini ya. Akan memindahkannya dengan menggunakan ini alat untuk mengangkat palet ini ya, palet tangan namanya itu. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Jadi bentuknya yang akan kita pelajari atau tata bahasa yang akan kita pelajari selanjutnya adalah bentuknya cat seperti ini. Ya, cat seperti ini itu mempunyai 3 arti ya 여러분 ya. Jadi yang pertama get itu artinya adalah saya akan ya, ini fokus yang ini dulu. Get itu melekat pada kata kerja untuk mengungkapkan maksud pembicara. Jadi subjek harus pada orang pertama. Jadi subjeknya itu harus orang pertama atau saya sendiri ya. Jadi kita artikan get yang pertama ini artinya adalah saya akan, seperti itu. Misalnya 먹다 itu makan. Kalau 먹겠어요 artinya adalah saya akan makan. Kalau kata pergi. Kalau 가겠어요 artinya adalah saya akan pergi. Contoh lain misalnya 사다 itu membeli. Kalau 사겠어요 artinya adalah saya akan membeli. Kalau ilhata itu bekerja. Kalau ilha겠어요 saya akan bekerja. Dan lain-lain berlaku untuk semua kata kerja. Jadi arti ges yang pertama adalah saya akan, karena subjeknya itu harus orang pertama atau saya. Terus arti yang kedua get itu artinya adalah itu digunakan ketika kita itu ingin berbicara secara sopan ya. Misalnya nih, 부입다 itu bertemu. Kalau 부입겠습니다 itu saya akan ini bertemu pertama kali, seperti itu ya. Jadi menunjukkan ini kalau ini berbicara secara sopan. Nanti kita bahas ya. Yang ketiga, arti yang ketiga itu artinya adalah pastinya akan. Yang diartikan adalah
ket ini juga dapat melekat pada kata kerja atau kata sifat untuk menunjukkan bahwa pembicara itu membuat prediksi tentang pekerjaan seseorang atau situasi berdasarkan pikiran mereka. Subjek kemudian harus orang ketiga. Jadi ket yang ketiga ini ya artinya itu adalah pastinya akan. Kita simpulkan artinya adalah pastinya akan. Seperti itu. Oke, yang pertama kita fokus terhadap yang arti ket ini yang pertama ya Bun yang artinya adalah saya akan. Mari kita bahas. Oke, mari kita bahas contohnya aja ya. Ket itu artinya adalah saya akan. Jadi contohnya 다음부터 회사에 일찍 오겠습니다. Kata 다음 itu berikut, kata buto itu mulai. Jadi mulai berikutnya 겠습니다. Saya akan oda, datang 일찍 lebih awal ke perusahaan. Seperti itu. Bawahnya 상자를 급기별로 분류하겠습니다. 겠습니다 itu artinya adalah saya akan. 분류하다 itu adalah mensortir atau menggolongkan atau mengelompokkan. Saya akan mensortir, relnya di sini ya, berarti kita artikan ke kiri dulu. Saya akan mensortir kardus biolo sesuai dengan besarnya atau sesuai dengan ukurannya. Bawahnya pakai 자재를 쌓아놓았지요. Seperti itu. Kata sa itu menumpuk. Kata 쌓아놓다, jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata meletakkan. Nota itu kita hilangkan saja ya. Kita fokus dengan kata sata itu menumpuknya. Jadi telah menumpuk ya. Telah menumpuk jaje itu bahan dasar keluarkan ya, maksudnya itu kamu telah menumpuk bahan dasarnya keluar atau diluarkan, seperti itu. Ohuwe ya mulai siang hari nanti ya, pada siang hari nanti. Bika on takoheo, takoheo artinya adalah katanya. Siang hari nanti takoheo katanya akan turun hujan. Terus yang ini menjawab 바로 나가서 ya saya itu akan keluar secara langsung atau saya itu akan segera keluar. Lalu 덮개로 덮어 놓겠습니다. Saya akan ya, kata dopo itu menutupi. Kalau dopo nuh, jadi ini meletakkannya kita coret ya. Kata meletakkannya itu kita fokus di kata kerja yang sebelum kata meletakkan ini. Jadi saya akan menutupinya dengan terpal atau penutup, seperti itu. Terus arti ket yang kedua itu adalah digunakan, bahasa ini juga bisa digunakan untuk berbicara dengan sopan dan tidak langsung. Contohnya seperti ini. Com itu pertama kali. Kata buipta ya, kata buipta ini artinya adalah menemui atau bertemu. Jadi kalau com buip겠습니다 artinya adalah ini pertama kalinya kita bertemu. Com buip겠습니다 ya, ini kan akan bertemu pertama kali. Jadi kita artinya adalah ini pertama kalinya kita bertemu ya, seperti itu. Agung sih 좀 도와주시겠습니까? Seperti itu ya. Jadi bisa juga untuk memberi meminta tolong ya. Saudara Agung ya, maukah, bisa juga diartikan maukah memberi pertolongan ya, maukah memberi pertolongan. Cum ini kan bisa dianu sedikit, bisa juga diartikan memperhalus kalimat di belakangnya. Agung, maukah kamu memberi bantuan atau memberi pertolongan? Seperti itu ya, bisa digunakan untuk berbicara secara sopan, secara halus. Terus ini tadi udah saya jelaskan ya, ket ini juga dapat melekat pada kata kerja ini untuk menunjukkan, membuat prediksi tentang pekerjaan seseorang. Ya, kita artikan adalah pastinya akan. Jadi kita artikan seperti ini ya, Yarpun ya. Oke. Keko 정리를 잘해서, so itu sebab ya. Sebab pandai merapikan stok persediaan barang. Jeko pagi 쉽겠어요. Ya. Jadi jeko pagi itu adalah apa? Mengecek stok persediaan barang atau memahami stok persediaan barang itu 쉽겠어요. Pastinya akan menjadi mudah, seperti itu. Jadi prediksiku itu pastinya akan mudah karena ini menunjukkan prediksi. Jadi pagi 쉽겠어요. Prediksiku itu akan menjadi mudah. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, 보기 contohnya itu seperti ini ya 여러분.
쫄아 상품을 모두 검수했어요. Kata 검수하다 itu artinya adalah mengamati. Jadi mengamati atau memeriksa. Jadi saya telah mengamati mutu semua atau saya telah memeriksa semua sangpum itu produk. Kata ini artinya adalah yang akan, produk yang akan dikirimkan. Jadi saya telah mengamati atau saya telah memeriksa mutu semua produk yang akan, kata ini artinya akan ya, yang akan dikirimkan. 그럼 kalau begitu teroke 물건을 싣겠습니다. Kalau begitu 겠습니다. Saya akan sita memuatnya, saya akan memuat barang tersebut ke truk ya, ke mobil truk ini. Sekarang yang nomor 1, 작업대가 좀 지저분하네요. Jadi 작업대 itu artinya adalah meja kerja. Meja kerjanya itu itu sedikit berantakan ya. Meja kerjanya sedikit berantakan ya. 제가 금방 정리하겠습니다. Jadi saya 겠습니다. Ya, 겠습니다 itu kan akan ya. Saya akan merapikannya segera. Kata kembang itu segera. Nomor 2 ya 여러분. 작업에 필요한 자재가 도착했어요. Jadi cace itu adalah bahan dasar atau bahan baku. Bahan dasar atau bahan baku yang diperlukan pada pekerjaan 도착했어요. Telah tiba. 직원들 하고 가서 saya akan pergi ya, saya akan pergi dengan karyawan-karyawan lain. cace를 내리겠습니다. Saya akan menurunkan bahan baku tersebut. Atau saya akan menurunkan bahan bakunya. Nomor 3, 팔레트에 쌓아놓는 물건을 옮겨야 돼요. Ya 돼요 artinya adalah harus ya. Harus, kata kita, harus memindahkan barang yang, kata no ini kita hilangkan ya, yang ditumpuk di palet. Jadi harus memindahkan barang yang ditumpuk di palet. 제가 지게차로 운반하겠습니다. sayalah yang 겠습니다 akan, unban itu mengangkutnya dengan menggunakan forklift atau jigecha ini. Terus yang nomor 4 ya 여러분, 물건을 방청지로 다 포장했어요. Jadi saya telah membungkus atau saya telah mengemas semua rel di sini ya, berarti kita artikan ini semua barang. Saya telah membungkus semua barang ya, ini dengan menggunakan 방청지, kertas anti karat seperti itu. 그럼 kalau begitu 제가 상자에 담겠습니다. Kalau begitu saya 겠습니다 akan, kata 담다 itu memasukkannya, akan memasukkannya ke kardus, atau bisa juga 그럼 제가 상자에 넣겠습니다. Kalau begitu sayalah yang akan memasukkannya ke kardus, seperti itu. Sekarang yang latihan 2 ya 여러분, 그림을 보고, jadi lihatlah gambar ko, kemudian 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya ini 오늘 해야 할 일. Jadi 오늘 해야 할 일. Jadi il itu artinya pekerjaan ya 여러분. Il itu pekerjaan, kata ya hata itu harus. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilakukan hari ini. Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan atau pekerjaan yang harus dilakukan hari ini. Yang pertama itu adalah 포장 기준서를 확인해야 돼요. Jadi ya 돼요 itu harus ya, kata 확인하다 mengkonfirmasi atau kita artikan mengecek itu aja ya. Harus mengecek ya surat standar kemasan. Ya harus mengecek surat standar kemasan. Jadi kita rubah ke dalam bentuk 겠습니다. Artinya ini adalah 제가 포장 기준서를 확인하겠습니다. Saya ya 겠습니다 akan 확인하다 mengecek surat standar kemasan, seperti itu. Nomor 2 bawahnya maksudnya ya. 완충제를 가지고 와야 돼요. Ya 돼요 artinya adalah harus ya. Harus
Wa datang, harus datang dengan kacita, membawa, harus datang dengan membawa bahan bantalan ya, busa, pelindung, bantalan untuk barang itu ya, biar tidak pecah itu. Harus datang dengan membawa bahan bantalan. Lalu ini dirubah ke dalam bentuk yang ini ya Yarpun ya. Jadi kita rubah ini dirubah ke bentuk kesmida, itu menjadi seperti ini. Jika wanjung jere kachiko ogesmida. Jika sayalah yang kesmida akan datang dengan membawakan bahan bantalan. Wanjung je bahan bantalan. Terus bawahnya 만든 물건을 창고에 갖다 놓아야 돼요. Ya 돼요 artinya adalah harus. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata nota, meletakkan kita hilangkan ya. Harus membawa, role-nya di sini jadi kita artikan dulu. Harus membawa barang yang itu yang telah dibuat ya. Harus membawa barang yang telah dibuat ke gudang seperti itu. Jadi kita buat kalimat bentuk kesmida itu jadinya seperti ini. Jika 만든 물건을 창고에 갖다 놓겠습니다. Jadi jika sayalah yang kesmida akan, ya nota ini kita hilangkan, sayalah yang akan membawa, role-nya di sini ya, sayalah yang akan membawa barang yang telah dibuat ke gudang seperti itu. bawahnya hand paletero 상자를 운반해야 돼요. ya 돼요 harus, kata 운반하다 itu mengangkut. Harus mengangkut kardus dengan menggunakan ini ya, palet tangan ini. Hand palete itu palet tangan. Harus mengangkut kardus dengan menggunakan palet tangan. Dirubah ke dalam bentuk kesmida jadinya seperti ini. Jika hand paletero 상자를 운반하겠습니다. Jika sayalah yang kesmida akan, atau saya akan unbanhata mengangkut kardus ro dengan menggunakan hand palete, palet tangan. Terus yang bawahnya 물건을 트럭에 실어야 돼요. Ya 돼요 artinya ada harus ya. Harus, kata sita ini silo berasal dari kata sita. Sita itu artinya adalah memuat ya Yarpun ya. Sita itu memuat. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk yo itu menjadi si ro yo, bukan si doyo tapi si ro yo seperti ini. Jadi ya 돼요 harus, siro itu memuat. Harus memuat mulkon, role-nya di sini jadi kita artikan dulu. Harus memuat mulkon barang ke gudang. Jadi kita rubah ke dalam bentuk kesmida jadinya seperti ini. Jika mulkon을 트럭에 싣겠습니다. Jadi jika sayalah yang, atau saya akan, kesmida akan, sita memuat barang ke gudang. Saya akan memuat barang ke gudang. Sekarang kita lanjutkan yang tewa iya ya Yarpun, yang percakapan dua ini. Jadi ini ada percakapan antara kwalija, itu artinya ada pengelola, dengan madu. Madu itu adalah nama orang ya. Jadi kwalija atau pengelola ini berkata, 오늘 납부말 상품은 모두 준비됐죠. Seperti itu ya. Jadi 오늘 납부말 상품 kita penggal dari sini. 상품 itu artinya adalah barang atau produk ya. Jadi produk, kata ini artinya adalah yang akan. Produk yang akan 납부마다 itu mendistribusikan. Jadi produk atau barang yang akan didistribusikan hari ini 모두 semuanya 준비됐지요. Sudah siap kan? Seperti itu. Lalu madu menjawab, 네, 이쪽에 있는 물건들이, ya, 물건들이 barang-barang yang ada di sebelah sini, 오늘 출할 상품입니다. adalah barang, itu artinya adalah yang akan dikirimkan, culahata dikirimkan 오늘 hari ini. Lalu yang kwalija ini berkata lagi, 한번 봅시다. Mari kita 보다 melihatnya satu kali. Mari kita coba lihat satu kali. 수량도 맞고 상자에 라벨도 빠짐없이 붙여 놓았네요. Seperti itu ya. Wah, suryang. Jadi kata neo diartikan ya gitu ya, tapi kita kasih ekspresi wah gitu ya. Wah, jumlahnya juga benar. Kemudian
di kardusnya pun itu ya, di kardusnya itu labelnya pun tak lepas atau tanpa terkecuali itu sudah ditempelkan ya, seperti itu. Sukoesoyo, terima kasih atas kerja kerasmu, seperti itu. Yang Madu menjawab, a닙니다. Oh, enggak, seperti itu. Krom, cula sikane macuoso, kalau begitu, macuta itu sesuai atau menyesuaikan, kita artikan sesuai. Kalau begitu, sesuai pada waktu pengiriman, lalu 상자를 잘 실어 놓겠습니다. Saya akan silo itu berasal dari kata sita, memuat ya. Saya akan memuat kardusnya ya ke kendaraan. Lalu yang Kualica ini berkata, ya, Culariangi, jadi culariang itu jumlah yang dikirimkan. Jadi culariangi manenika ya, jumlah yang akan dikirimkan dikarenakan sangatlah banyak atau sangat dikarenakan banyak gitu ya. Jika caro omkinan ke jogesoyo, artinya adalah sebaiknya itu mengangkutnya atau memindahkannya itu dengan menggunakan jikeca, itu adalah forklift. 그리고 kemudian cae 상자를 실을 때 saat memuat kardusnya ke kendaraan, 너무 높게 사지 마세요. Janganlah menumpuknya sampai tinggi, maksud secara tinggi, maksudnya itu saat memuat kardusnya ke kendaraan itu janganlah menumpuknya itu terlalu tinggi, maksudnya jangan tinggi-tinggi kayak gini ya, nggak perlu, jangan disuruh untuk jangan tinggi-tinggi menumpuknya itu. Terus 운송할 때 saat pengangkutan nanti 위험할 수 있어요, itu bisa berbahaya. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Rabun ya. Oke, selamat mendengarkan. 오늘 납품할 상품은 모두 준비됐지요? 네. 이쪽에 있는 물건들이 오늘 출하할 상품입니다. 한번 봅시다. 수량도 맞고 상자에 라벨도 빠짐없이 붙여 놓았네요. 수고했어요. 아닙니다. 그럼 출하 시간에 맞춰서 상자를 차에 실어 놓겠습니다. 출하량이 많으니까 지게차로 옮기는 게 좋겠어요. 그리고 차에 상자를 실을 때 너무 높게 쌓지 마세요. 운송할 때 위험할 수 있어요. Sekarang kita lanjutkan Teta Pepayo. Mari coba kita menjawabnya. Yang pertama ini ya 여러분. Oke. 마두 씨는 어떤 물건을 준비했어요? Ya, saudara Madu telah mempersiapkan barang yang bagaimana, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang sesuai dengan artikel yang kita baca tadi itu adalah ini ya. Jadi 오늘 Cula 상품을 준비했어요. Dia itu telah mempersiapkan barang yang akan ya dikirimkan hari ini. Jadi dia itu telah mempersiapkan barang yang akan dikirimkan hari ini. Sekarang yang nomor 2, 차에 상자를 실을 때, 차를 상자를 실을 때 saat, kata sita itu memuat, saat memuat kardus ke kendaraan, Madu 씨는 saudara Madu 어떤 것을 주의해야 돼요. Harus memperhatikan hal yang bagaimana, seperti itu ya. Saat memuat kardus ke kendaraan, saudara Madu ini harus memperhatikan hal yang bagaimana. Jadi jawabannya adalah 너무 높게 사면 안 돼요. Dia itu tidak boleh jika menumpuk kardusnya itu secara sangat tinggi. Maksudnya tidak boleh menumpuknya itu terlalu tinggi amat, seperti itu. Kita lanjutkan Jisitin Pyoyonel Walyongayo. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewae Poseo. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas. Ya, seperti ini ya. Ini kosakatanya mulkoni torojita, artinya adalah barangnya terjatuh. Kata pajero calmukta itu
mengikat dengan baik ya dengan menggunakan tali tambang. Jadi mengikat dengan baik dengan menggunakan tali tambang. Terus kata 신경을 쓰다 artinya adalah waspada atau memperhatikan. Seperti itu ya, lebih memperhatikan. Terus kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분. panjang nih 물건을 trage 다 실었습니다. Jadi Pak Mandor, saya telah memuat semua role-nya di sini ya, saya telah memuat semua barangnya ke truk seperti itu. 한번 봅시다. Mari kita coba melihatnya sekali. 물건이 떨어질 수 있으니까. Jadi barangnya nika dikarenakan suit bisa terjatuh. Jadi barangnya dikarenakan bisa terjatuh. 밧줄로 잘 묶어야 돼요. 야 돼요 artinya adalah harus ya. Harus mengikatnya dengan baik ya dengan menggunakan 밧줄, itu adalah tari tambang. 다음부터 ya mulai berikutnya 신경을 써서 aku itu akan lebih waspada atau aku itu akan lebih memperhatikannya lagi. Lalu 적재 하겠습니다. Saya akan memuatnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya Bun ya. Kalimat yang di bawahnya kita artikan. Ya. Ini kehapus ya. Ya, seperti ini. Oke, kita artikan panjang nih yang ini dulu ya. 사고가 나다 itu artinya adalah terjadi kecelakaan. Kata 적재 중량을 지키다, mentaati. 중량 itu adalah ukuran berat, muatan. Jadi 적재 itu muatan. Mentaati ukuran berat muatan. Kata 주의하다 itu adalah berhati-hati atau lebih memperhatikan seperti itu ya. Jadi kita artikan, kita masukkan ke kalimatnya. panjang nih 물건을 trage 다 실었습니다. Jadi Pak Mandor, saya telah memuat semua barangnya ke truk seperti itu. 한번 봅시다. Mari kita coba melihatnya sekali. Mari kita lihat sekali. 사고가 날 수 있으니까, dikarenakan suit bisa terjadi kecelakaan. 적재 중량을 지켜야 돼요. Harus mematuhi atau harus mentaati ukuran berat muatan. Seperti itu, harus mentaati ukuran berat muatannya. 다음부터 ya mulai berikutnya 주의해서. Jadi 주의하다 ini ya, 주의해서. Jadi 다음부터 주의해서, mulai berikutnya saya itu akan lebih memperhatikannya. 적재하겠습니다. Saya akan memuat barangnya. Sekarang 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. Jadi ini kata ambu itu adalah salam atau kabar ya Yarbun. Kata 전하다 itu menyampaikan, kata 주세요. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya 주세요 itu artinya adalah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain. Jadi kita artikan adalah saya mohon untuk, ya seperti itu. Jadi kalau ambu 전해주세요 itu artinya adalah saya mohon untuk menyampaikan salam. Jadi kita artikan adalah tolong sampaikan salamku. Dalam percakapan itu seperti ini ya, penggunaan dalam percakapan. 오랜만에 배영씨를 만나기로 했어요. Kalau ada kata kerja belakangnya ada kata 기로 했어요, itu artinya adalah sudah berencana. Saya sudah berencana untuk 만나다, bertemu atau menemui saudara Peong setelah sekian lama. 안부 전해주세요. Saya mohon untuk menyampaikan salam, atau kita artikan tolong sampaikan juga salamku. Seperti itu ya Yarbun ya. Coba kita mari dengarkan di track 206 ya Yarbun. 안부 전해주세요. 오랜만에 푸엉 씨를 만나기로 했어요. 안부 전해주세요. Sekarang kita lanjutkan yang 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas 한국의 무역 특성. Kata 특성 karakteristik atau keunikan 무역 perdagangan 한국 Korea. Jadi karakteristik perdagangannya Korea.
Mari kita bahas. 한국은 무역의 전도가 높은 국가라고 할 수 있습니다. jadi 한국 Korea 할 수 있습니다 bisa. Kata raku hata itu dikatakan. Kalau raku 할 수 있습니다 itu artinya adalah bisa dikatakan. Kuka negara 높은 yang tinggi, contoh ketergantungan kata mu역 perdagangan. Jadi kita artikan, kita penggal dari sini 한국 itu Korea itu bisa dikatakan merupakan kuka negara 높은 yang tinggi contoh ketergantungannya pada perdagangan. 전년 자원이 부족하고 내수 시장이 작은 편이기 때문에. Jadi 때문에 itu disebabkan ya 편이기 itu cenderung 작은 yang kecil 내수 시장 pasar domestik 부족하다 kurang kata 전년 자원 sumber daya alam. 때문에 disebabkan kita penggal dari sini ya disebabkan 전년 자원 disebabkan sumber daya alamnya yang kurang kata 부족하다 itu kurang disebabkan sumber daya alamnya yang kurang kemudian 내수 시장 pasar domestiknya yang 작은 편이기 itu cenderung kecil 한국 정부는 지속적으로 수출 주도 정책을 펴왔습니다. jadi 한국 정부 itu pemerintah, 한국 itu Korea. Kalau 한국 정부 adalah pemerintah Korea. 펴왔습니다 kita artikan menjalankan, kata 정책 kebijakan politik, kata judo itu melakukan gitu aja ya. Kata sucul itu ekspor, kata 지속적으로 itu secara terus-menerus. jadi 한국 정부는 지속적으로 수출 주도 정책을 펴왔습니다. Pemerintah Korea itu menjalankan kebijakan politik ya melalui ini ekspor ya, melalui ekspor terus-menerus ya, seperti itu. 이와 같은 정책에 따라, jadi 따라 tergantung ya, 정책 kebijakan politik. Kata 이와 같은 yang sama seperti ini, jadi tergantung atau sesuai ya, bisa juga diartikan sesuai. Tara itu sesuai atau tergantung, sesuai pada kebijakan politik yang sama seperti ini atau yang sama dengan ini. 한국은 국제무역을 통하여 melalui 무역 perdagangan, kata 국제 internasional. jadi sesuai dengan kebijakan politik yang sama seperti ini, itu Korea melalui perdagangan internasional 성장하기 시작하여. Korea itu 시작하다 itu mulai, kata 성장하기 itu tumbuh. jadi Korea itu mulai tumbuh. lalu 2010년대에는 jadi 2010년대 itu artinya adalah tahun 2010-an. 무역 규모, kata mu역 perdagangan 규모 skala. 1조 달러, 1 triliun dolar. Kata 돌파하였습니다 itu tembus ya, telah tembus atau telah melampaui. jadi pada tahun 2010-an 무역 규모, skala perdagangan itu telah tembus atau telah melampaui 1 triliun dolar. Selanjutnya, 한국의 무역은 부족한 천연 자원은 수입하고 이를 혁신적인 기술로 가공하여 고부가 가지 제품을 만들어 수출하는 특성을 보입니다. Jadi kita artikan 한국의 무역은, 무역 itu adalah perdagangan, 한국 Korea. Kata 보입니다 memperlihatkan, 특성 karakteristik, 수출하다 itu mengekspor, kata 만들어 itu membuat, kata 제품 produk, kata 고부가 가지 bernilai tambah tinggi, 가공하여 mengolah, 기술로 dengan teknologi, 혁신적인 secara berinovasi. Terus ini 수입하다 mengimpor, 천연자원 sumber daya alam, bujokan yang kurang. Jadi kita artikan seperti ini ya Yarbun ya. 한국의 무역은, jadi perdagangan Korea itu bujokan 자원은, jadi itu sumber daya alamnya yang kurang, mereka itu 수입하고 itu mengimpor. Jadi diartikan itu seperti ini ya Yarbun ya.
perdagangan Korea itu mengimpor sumber daya alam yang kurang, seperti itu. Kemudian 이를 영신적인 기술로 가공하여. Jadi Korea itu mengolah ini 기술로 dengan teknologi yang berinovasi 고부가 가치 제품을 만들어 수출하는 특성 보입니다. Lalu Korea itu memperlihatkan karakteristik ekspor ya dengan cara membuat 제품 produk yang bernilai tambah tinggi. 주요 수입 품목은 jadi 주요 utama suip impor. Kata pumok itu nama produk. Jadi nama produk impor yang utama itu adalah wonyu minyak mentah, 천연 gas gas alam, kata 철강, 원자재 itu adalah bahan baku baja. 산업 기계 및 장비, peralatan dan mesin industri, 농산물 및 식료품 등이고. Jadi ini ya, 주요 수입 품목은 nama produk impor yang utama itu adalah bahan makanan dan hasil pertanian, lalu peralatan dan mesin industri, lalu 철강원 자재 itu adalah bahan baku baja, lalu gas alam, lalu minyak mentah. Kemudian 주요 수출 품목은 ya pumok nama barang, 수출 ekspor, kata 주요 itu utama. Jadi nama barang ekspor yang utama itu adalah kata 반도체 itu semikonduktor, smartphone, 자동차, 조선, 성유화학 ya 제품, terus baterai 등입니다. Jadi nama barang ekspor yang utama, itu adalah baterai, terus produk petrokimia ya. 성유화학 itu adalah produk petrokimia, kata 조선 itu adalah shipbuilding atau pembuatan kapal, 자동차 mobil, lalu smartphone, lalu semikonduktor. Selanjutnya, 한국과 무역 거래를 가장 많이 하는 국가는, ya kita penggal dari sini, 국가 negara. 가장 많이 하는, yang paling banyak, 거래 itu adalah mitra atau bermitra, 무역 perdagangan, kata 한국 itu Korea. Jadi kalau 무역 Korea itu adalah bermitra dagang. Jadi negara yang paling banyak Korea bermitra dagang dengan Korea itu adalah 중국이며, itu adalah negara Cina. Lalu 미국, 일본, 베트남 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. Lalu diikuti di belakang, kata ita itu diikuti ya, lalu diikuti di belakangnya itu ada negara Amerika, ada Jepang, ada Vietnam, dan lain-lain. Selanjutnya, 무역 의존도가 높은 한국은 다양한 국가와 자유무역 협정을 체결하여. Jadi, 체결하여 menandatangani 협정 perjanjian 무역 perdagangan jayu bebas. Kuka negara tayangan yang berbagai. Kalau tayangan kuka berbagai negara. 한국, Korea, 높은 yang tinggi, 의존도 itu ketergantungannya, 무역 perdagangan. Jadi kita artikan dari sini ya 여러분, 한국, Korea. Korea yang tinggi ketergantungannya pada perdagangan, seperti itu. Dia itu menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara. 무역의 장벽을 줄이다 mengurangi, 장벽 dinding penghalang, kata muyok itu perdagangan. Jadi menandatangani perjanjian perdagangan bebas itu bertujuan untuk mengurangi dinding penghalang perdagangan. Kemudian 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 강화하다 memperkuat, 경쟁력 itu daya saing ya, 시장에서 di pasar, global itu global. Itu tujuannya juga untuk memperkuat daya saing di pasaran global.
아울러 당장 산업에 대한 의존도를 낮추고 새로운 시장으로 진출하고자 수출 다변화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 노력하다 atau 노력하고 있습니다 itu melakukan upaya atau berupaya. 지속적으로 secara terus-menerus 위에 untuk 다변화 penganekaragaman. 수출 ekspor 진출하고자 itu menuju. 시장으로 menuju ke pasar 새로운 yang baru. 낮추고 menurunkan 의존도 ketergantungannya tehan itu terhadap 산업 industri 특정 itu tertentu. Jadi Allah itu begitu juga. Jadi Allah begitu juga ya Korea itu pun ya sedang melakukan upaya secara terus-menerus wiye untuk penganekaragaman ekspor menuju ke pasar yang baru. Kemudian Korea juga bertujuan untuk menurunkan Korea juga menurunkan ketergantungannya terhadap industri tertentu seperti itu. 확인해요. mari kita cek ya, mari kita periksa. 포장 작업 과정에 대해 듣고 이해할 수 있다. Jadi kita bisa memahami dan mendengarkan tentang proses pekerjaan pembungkusan atau pengemasan. Lalu 졸라 작업 진행 상황에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang situasi melaksanakan pekerjaan pengiriman barang. Terus, 자신이 할 일에 대해 상대방에게 말할 수 있다. Kita bisa berbicara kepada lawan bicara kita tentang pekerjaan yang akan dilakukan diri sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분 yang nomor 1. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya, kata 지게차 itu adalah forklift ya, jelas ya jawabannya adalah nomor 4 ini. 지게차 itu nomor 4. Kalau nomor 3 ini apa? Nomor 3 itu adalah hand palette. Jadi hand palette itu yang untuk mengangkat palet itu ya. Terus nomor 2 itu adalah hand cutter. Kalau nomor 1 itu adalah 대자. Jadi 1 itu 대자, 2 ini adalah hand cutter, nomor 3 itu hand palette. Jadi nomor 4 adalah 지게차. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 다음 중 밑줄 진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar, bu분 yang bagiannya 밑줄 진 itu telah digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya itu nomor 1, 2, 3, 4 ini yang digarisbawahi kalimatnya itu yang kalimatnya betul tuh yang nomor berapa, seperti itu ya. Nomor 1 opsi pertama ini kalimatnya betul atau salah. 냉장 창고의 온도를 덮어요. Kata 덮다 itu top seperti ini ya, itu menutupi. Ya, itu 덮개를 덮다, menutupi terpal atau menutupi penutup ya. Kalau ini undo itu bukan ditutup ya. Kalau ini kita artikan adalah menutupi suhu temperaturnya gudang beku. Ya, kurang cocok ya. Yang betul bukan 온도를 덮어요, tapi 온도를 유지해요. 유지 itu adalah menjaga ya, 유지해요. Seperti ini. Ya. Menjaga suhunya gudang pendingin atau gudang berpendingin atau gudang beku. Jadi yang betul bukan 덮어요 tapi 유지해요. Jadi nomor 1 ini salah ya. Nomor 2, 포장한 상자에 라벨을 붙여요. Menempelkan label pada kardus. Kata en itu artinya yang telah dibungkus ya. Menempelkan label pada kardus yang telah dibungkus ya, ini sesuai ya bunyi menempelkan label. Jadi nomor 2 jawabannya ini kelihatannya loh ya. Nomor 3, 드릴을 사용해서 menggunakan drill itu adalah bor ya, menggunakan bor. Lalu 구멍을 박아요. Pakayo itu adalah menancapkan lubang.
menggunakan bor lalu menancapkan lubang. Ya, bukan menancapkan lubang ya, tapi melubangi lubang. Yang betul bukan pakayo tapi tuloyo. Jadi tulisannya seperti ini ya, tuloyo. Ya, tuloyo. Jadi kumongel tuloyo itu artinya adalah melubangi lubang atau membuat lubang. Seperti itu ya. Jadi menggunakan bor lalu melubangi lubang atau membuat lubang. Jadi tuloyo. Terus nomor 4. Jadi nomor 3 tidak sesuai ya. Nomor 4, 날씨가 좋으면. Jadi myon, jika nalsi cuacanya bagus ya, jika cuacanya bagus, 콘크리트를 조립해요. Kata 조립하다 itu merakit, kata konkrit itu adalah besi cor ya, atau ini cor-coran gitu ya. Jadi kalau cor-coran itu bukan dirakit ya, masa merakit cor-coran. Jadi ini yang betul adalah tasolheo, artinya adalah menuangkan ya, ya. Tasolhata atau tasolheo itu artinya adalah menuangkan. Sorry ini, waduh, heyo ya, maaf, tasolheo. Jadi yang betul itu 날씨가 좋으면, jika cuacanya bagus, 콘크리트를 tasolheo, itu menuangkan cor-coran atau mengecor gitu ya. Jika cuacanya bagus, kita akan melakukan pekerjaan mengecor. 콘크리트를 tasolheo itu mengecor ya artinya ya. Jadi 1 itu. Jadi jawabannya nomor 4 ini salah. Yang paling betul adalah nomor 2 ya, yang kalimatnya betul itu. Pocangan 상자에 라벨을 붙여, yang menempelkan label pada kardus yang telah dibungkus. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, pergi masukkan ke pinggan. Mari kita bahas. 제품 포장이 끝나면 ya, jika selesai pekerjaan membungkus barang, ke기별로 점점점점을 합니다. Lalu melakukan titik-titik-titik sesuai dengan ukurannya atau sesuai dengan besarnya. 큰 것은 큰 것끼리, 작은 것은 작은 것끼리 나누어서 샀습니다. Jadi bagilah barang yang besar itu antara yang barang besar, lalu barang yang kecil itu antara barang yang kecil. Lalu tumpuklah, seperti itu ya, lalu menumpuknya. Jadi yang betul itu apa ya, ke기별로 titik-titik 합니다. Nomor 1, 검수를 합니다. Jadi komsu itu memeriksa sesuai dengan besarnya. Jadi kurang cocok ya 여러분 ya. Nomor 2, 연마를 합니다. Itu memoles atau menghaluskan ya, menghaluskan sesuai dengan besarnya. Jelas ini juga tidak cocok ya. Nomor 1 jelas tidak. Nomor 3, 분류를 합니다. Jadi 분류를 합니다 itu adalah mensortir atau menggolongkan. Jadi menggolongkan atau mensortir sesuai dengan besarnya. Nomor 4, 중지를 합니다 itu adalah menstop atau memberhentikan sesuai dengan besarnya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 3 ya 여러분 ya. 분류를 합니다. Itu artinya adalah mensortir sesuai dengan besarnya. Jadi kalau kita artikan seperti ini ya. 제품 포장이 끝나면 ya, jika selesai pekerjaan membungkus produk ya, jika selesai membungkus produk gitu ya, ke기별로 분류를 합니다. Lalu melakukan pekerjaan mensortir, lalu mensortir sesuai dengan besarnya gitu ya. Jadi lalu mensortir sesuai dengan besarnya. Jadi dibagi, nanuo itu dibagi, hal yang besar, maksudnya barang yang besar itu antara barang yang besar, lalu barang yang kecil itu antara barang yang kecil. Maksudnya barang yang besar ditaruh ke yang besar, barang yang kecil itu ditaruh ke yang kecil, seperti itu. Lalu menumpuknya, 샀습니다 itu menumpuknya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang apa. Mari kita bahas. 제품이 운송 중에 손상되지 않도록 보호하는데 사용하는 재료입니다. Kata 재료 itu artinya adalah bahan ya. Bahan yang digunakan
untuk melindungi, kata pu hata itu melindungi, turok supaya jian tidak rusak pada tengah-tengah pengangkutan barang itu namanya apa? Jadi bahan yang digunakan untuk melindungi supaya tidak rusak ya pada waktu pengangkutan barang itu namanya apa? Nomor 1 baise. Baise itu adalah ragum ya. Jadi bais untuk pencepit benda kerja itu ya. Di saat kalian mengikir ya, melakukan pekerjaan ngikir atau apa itu ya, itu barangnya kan kamu cepit ya, itulah yang dimaksud dengan ragum. Alat untuk mencepitnya itu namanya adalah ragum atau baise. Nomor 2 itu adalah comkaje. Comkaje itu adalah zat aditif ya. Pokoknya ini artinya adalah zat aditif atau oli mesin gitu aja ya, oli mesin. Terus palete itu palet, kata wonchangje itu artinya adalah bahan bantalan. Jadi jawabannya adalah wonchangje. Jadi 정답은 4번입니다. bahan bantalan. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. 내용 itu isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. 한국은 전년 자원이 부족하고 내수 시장이 작아. Jadi Hanguk itu Korea. Jadi Korea itu ya, kata 전년 자원 itu sumber daya alamnya itu kurang. Jadi Korea itu sumber daya alamnya itu kurang. Kemudian pasaran domestik ya, pasaran domestiknya itu pun kecil ya, pasaran domestiknya itu kecil. 정부에서 지속적으로 수출 주도 정책을 펴왔습니다. Lalu dari pemerintah itu ya, itu melaksanakan atau melakukan kebijakan dengan membimbing ekspor, maksudnya dengan melakukan ekspor secara terus-menerus, seperti itu ya. Jadi Korea itu sumber daya alamnya tuh kecil, kemudian pasaran domestiknya, Korea itu sumber daya alamnya itu kurang, kemudian pasaran domestiknya itu kecil. Maka dari pemerintah itu terus melaksanakan kebijakan yaitu ekspor secara terus-menerus. Cuyo sucul pumogen, jadi nama barang ekspor yang utama itu adalah bandoje, semikonduktor dan smartphone. Kemudian 원유, 천연가스 등을 주로 수입합니다. Lalu Korea itu sering mengimpor gas alam dan 원유, itu adalah minyak mentah, seperti itu. 한국의 무역 상대국 itu adalah negara mitra. Jadi negara mitra dagangnya Korea yang pertama, yang nomor 1, yang pertama atau yang utama itu adalah Cina. Ya, lalu 미국, 일본 등이 그 뒤에 있고 있습니다. Lalu diikuti di belakangnya ada negara Jepang dan negara Amerika. Lalu 한국은 다양한 국가와 자유 무역 연적을 체결하여. Lalu Korea itu menandatangani perjanjian dagang atau perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara. Lalu 무역의 장벽을 줄이고, itu untuk mengurangi dinding penghalang perdagangan, itu untuk mengurangi, kata julita itu mengurangi ya, itu untuk mengurangi dinding penghalang perdagangan. Kemudian 새로운 시장으로 진출하고자 노력하고 있습니다. Lalu Korea pun itu berupaya untuk, kata 진출하고자 menuju ya, jadi berupaya untuk menuju ke pasaran yang baru, seperti itu ya. Jadi Sero itu yang baru ya. Jadi Korea berusaha untuk menuju ke pasaran yang baru. Kira-kira jawabannya yang nomor berapa ya? Nomor 1, 한국은 Korea 주로 원유, 천연가스 등을 수출합니다. Korea itu biasanya mengekspor gas alam dan minyak mentah. Padahal itu bukan ekspornya, bukan ini ya. Mengekspornya itu adalah semikonduktor dan smartphone. Ini mengimpornya itu ini, tapi ini bukan ekspor ya, tapi impor. Jadi salah ya ini ya. Jadi mengimpornya itu gas alam dan minyak mentah. Kalau mengekspornya itu smartphone dan
semikonduktor. Nomor 2, 한국은 미국과 무역 거래를 가장 많이 합니다. Jadi Korea itu paling banyak melakukan mitra dagang itu dengan Amerika. Padahal bukan dengan Amerika ya. Peringkat pertama dia itu melakukan mitra dagang dengan Cina. Ini ya, Cina. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 한국은 무역 시장을 넓히기 위해 노력하고 있습니다. Jadi Korea 노력하고 있습니다 itu berupaya atau melakukan upaya. Jadi Korea itu berupaya untuk melebarkan pasaran perdagangan. Ya sesuai ya. Nomor 4, 한국은 자유무역협정으로 인해 jadi Korea diakibatkan oleh perjanjian perdagangan bebas ya. 무역을 어려움이 있습니다. Maka ada kesulitan dalam perdagangan. Seperti itu. Jadi Korea diakibatkan karena perjanjian perdagangan bebas, maka ada kesulitan dalam perdagangannya. Jadi salah ya Yarbun ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 3. 한국은 Korea itu berupaya untuk melebarkan pasaran perdagangan. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분 yang nomor 1. Mari kita bahas. 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut ini kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba kita dengarkan nomor 1 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 오전에 무슨 작업을 했어요? 납품할 물건을 트럭에 실었어요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 오전에 무슨 작업을 했어요? Ya pada pagi hari tadi telah melakukan pekerjaan apa? Seperti itu. 납품할 물건을 트럭에 실었어요. Jadi saya telah memuat, relnya di sini ya kita artikan dulu. Saya telah memuat barang yang akan didistribusikan ke truk seperti itu. Saya telah memuat barang yang akan didistribusikan ke truk. Jadi jawabannya nomor berapa ya, Bun? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3. Yang sesuai dengan yang kita dengarkan adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 다음을 듣고 jadi dengarkanlah berikut kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Opsi pertama artinya adalah Agung 씨가 운반했어요. Jadi saudara Agung yang telah mengangkutnya. Jadi saudara Agung yang telah mengangkutnya. Atau saudara Agung telah mengangkutnya. Nomor 2, 핸드 팔레트로 운반했어요. Jadi saya telah mengangkutnya dengan menggunakan palet tangan ya, palet tangan. Terus nomor 3, 점심시간 전에 운반했어요. Saya telah mengangkutnya sebelum jam makan siang. Nomor 4, 50 상자 정도 운반했어요. Saya telah mengangkutnya sekitar 50 kardus seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 어떻게 상자를 운반했어요? 1. 아궁 씨가 운반했어요. 2. 핸드 팔레트로 운반했어요. 3. 점심시간 전에 운반했어요. 4. 50 상자 정도 운반했어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 어떻게 상자를 운반했어요? Ya, bagaimana kamu telah mengangkat kardus? Maksudnya itu bagaimana cara kamu mengangkat kardus seperti itu ya. Jadi jawabannya jelas nomor berapa?
Jawabannya adalah nomor 2. 핸드 팔레트로 운반했어요. Jadi saya telah mengangkutnya dengan menggunakan palet tangan. Oke, 정답은 2번입니다. sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 작동 방법, cara pengoperasian atau cara menjalankan. Nomor 2, 사용 시간, itu adalah waktu penggunaan. Nomor 3, 주의사항 itu artinya adalah hal yang diperhatikan. Ya, hal yang diperhatikan. Nomor 4, 시설 관리 adalah pengelolaan fasilitas. Coba nomor 3 kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 상자를 차에 옮겨 실으면 될까요? 네. 위험할 수 있으니까 너무 높게 쌓지 않도록 하세요. Arti listeningnya yang nomor 3 ya 여러분. 상자를 차에 옮겨 실으면 될까요? Ya, apakah boleh jika memuat dengan memindahkan kardusnya ke kendaraan seperti itu ya. 네, 위험할 수 있으니까 ya, dikarenakan, jika itu dikarenakan, bisa, 위험, bahaya, dikarenakan bisa bahaya, 너무 높게 싸지 않도록 하세요. Jadi lakukanlah supaya jangan menumpuknya itu terlalu tinggi, seperti itu. Jadi yang betul nomor 3 ini adalah dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Yang paling berbicara tentang 주의사항, itu adalah hal yang diperhatikan. Maksudnya itu jangan menumpuk terlalu tinggi. Oke, 정답은 3번입니다. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar dengan perkataan atau dengan kata yang berkesinambungan atau berhubungan, seperti itu. Nomor 1, opsi pertama, 내일 창고 정리를 해야겠어요. Jadi besok, ya kata 내일 itu besok ya. Besok 야겠어요 itu harus ya. Besok harus merapikan gudang. Nomor 2, 지금 가서, sekarang pergi, lalu 어른 준비해 놓을까요? Saya akan, kata nota ini kita hilangkan saja, saya akan mempersiapkannya segera. Terus nomor 3, 다음에는 ya, pada berikutnya 더 친절할 수 있을 거예요. Berikutnya, al 거예요, kemungkinan akan bisa melakukannya dengan lebih baik ya. Jadi berikutnya nanti kemungkinan akan bisa melakukannya lebih baik. Nomor 4, 포장 기준서에 있으니까, dikarenakan ada surat standar kemasannya, 확인해 보세요, cobalah untuk memeriksanya atau cobalah untuk mengeceknya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분, nomor 4, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 상자와 완충제를 얼마나 준비할까요? 1. 내일 창고 정리를 해야겠어요. 2. 지금 가서 얼른 준비해 놓을게요. 3. 다음에는 더 잘할 수 있을 거예요. 4. 포장 기준서에 있으니까 확인해 보세요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 상자와 완충제를 얼마나 준비할까요? Jadi kata 준비하다, mempersiapkan ya. Jadi akan mempersiapkan seberapa bahan bantalannya dan kardusnya, seperti itu ya. Jadi akan mempersiapkan seberapa bahan bantalan dan kardusnya, seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor berapa ya 여러분?
Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4 ya. 보장 기준서에 있으니까 dikarenakan ada pada surat standar kemasannya. 확인해 보세요. cobalah untuk memeriksanya. Oke, 정답은 4번입니다. sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? jadi tindakan, kata el ini artinya adalah yang akan. Tindakan yang akan dilakukan selanjutnya wanita ini itu apa? Seperti itu ya. Tindakan yang akan dilakukan selanjutnya wanita ini itu apa? Nomor 1, 제품을 분류합니다. mensortir atau mengelompokkan produk atau barang. Nomor 2, 물건을 운반합니다. itu mengangkut barang. Nomor 3, 방청지를 가지러 갑니다. pergi untuk membawa kertas anti karat. Nomor 4, 동료에게 포장 작업을 부탁합니다. 부탁합니다 itu meminta tolong ya. Meminta tolong bekerja membungkus untuk atau kepada rekan kerja. Jadi meminta tolong kepada rekan kerja untuk bekerja membungkus barang. Seperti itu. Coba nomor 5 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab ya. Jawabannya nomor berapa? 5번. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 아까 부탁한 방청지 갖다 놓았죠? 죄송해요. 제품을 분류하느라 아직 준비 못했어요. 곧 포장 작업을 시작해야 되니까 얼른 가져오세요. 네, 바로 가서 준비하겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 아까 부탁한 방청지 갖다 놓았죠. Seperti itu ya. Jadi kata-kata itu membawa. Kata 방청지, kertas anti karat. Kata butak, meminta tolong. Kata aka itu tadi. Jadi kita artikan, ini kita hilangkan ya 여러분 ya. Kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata nota, meletakkan, itu kita hilangkan. Apakah, kamu telah membawakan kertas anti karat yang telah saya minta pertolongan tadi kan? Seperti itu maksudnya itu. Kamu telah membawakan kertas anti karat yang tadi saya suruh minta bawakan kan? Seperti itu ya. 죄송해요, mohon maaf. 제품을 분류하느라. Artinya adalah karena ya ini. Neraku itu artinya karena. Jadi dikarenakan saya itu bekerja mengelompokkan atau mensortir barang gitu ya. 아직 준비 못했어요. Saya itu masih belum mempersiapkannya. 곧 포장 작업을 시작해야 되니까 ya dikarenakan harus mulai bekerja membungkus dengan segera. 얼른 가져오세요. Jadi bawalah datang. Jadi bawalah datang dengan segera. 네, 바로 가서. Ya, saya akan pergi secara langsung. lalu 준비하겠습니다. Saya akan mempersiapkannya. Seperti itu ya. Jadi ini wanita itu ya, tindakan atau hal yang ini 행동 itu tindakan. Tindakan yang akan dilakukan seterusnya oleh wanita ini itu apa? Nomor 1. Ini jelas nggak mungkin ya. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah yang nomor 3. 방청지를 가지러 갑니다. pergi untuk membawakan kertas anti karat. Oke, 정답은 3번입니다. Oke 여러분, kita sudah sampai di bab 36 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu di bab 37. Oke, sampai di sini dulu pembahasan buku teks box IPS topik dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.